Selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ya, pagi hari ini sungguh berbahagia karena walaupun kita dalam kondisi pandemik, tetapi masih bisa melakukan kebajikan untuk memuja Buddha, Dhamma, dan Sangha, melakukan kebaktian, membacakan parita, sutta, dan juga bermeditasi, dan dilanjutkan dengan bersama-sama merenungkan Dhamma, yang pagi hari ini sesuai dengan apa yang telah diminta, bahwa tema yang diminta itu cukup dalam. Terus terang saja saya agak terkejut karena Buddhist Reborn ini kan masih muda-muda, masih umuran 20-an, tetapi sudah berani untuk membahas tentang sesuatu yang tertinggi dalam ajaran Buddha, yang tidak lain adalah Nibbana. The ultimate goal, the concept of Nibbana. Jadi tujuan utama yaitu konsep Nibbana yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Saudara-saudari sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa ya kita manusia, semua makhluk, tidak hanya manusia, ingin hidup bahagia. Kita ingin hidup bebas dari segala penderitaan. Tetapi kebahagiaan yang umumnya diinginkan oleh manusia adalah kebahagiaan yang sifatnya masih duniawi. Kalau Sang Buddha mengatakan bahwa manusia ini memiliki setidaknya 4 hal yang diinginkan, 4 hal yang diidamkan dalam hidupnya. Yang pertama adalah ingin hidup kaya, ingin mendapatkan materi yang melimpah. Dan kita bisa melihat hampir semua yang dilakukan oleh manusia itu adalah untuk apa? Untuk mencari kekayaan. Mengapa seseorang sekolah, melanjutkan kuliah, agar apa? Untuk mendapatkan pekerjaan, sehingga bisa menyokong diri sendiri, menyokong keluarga, yang tidak lain adalah itu semua berkaitan dengan materi, dengan kekayaan. Nah, hampir semua manusia menginginkan yang pertama adalah kekayaan. Dan biasanya, kalau orang sudah kaya, orang sudah berkecukupan, orang sudah memiliki banyak materi, maka manusia itu kemudian akan menginginkan satu hal lain lagi. Yang tidak lain adalah ingin menjadi terkenal, ingin menjadi populer. Jadi kalau sudah kaya, maka ingin menjadi terkenal. Makanya tidak heran ya mereka-mereka yang sudah kaya raya kemudian masuk ke dalam kancah politik. Untuk apa? Mendapatkan keterkenalan, mendapatkan popularitas. Dan itu memang keinginan yang kebanyakan manusia itu menginginkan, mengidamkan. Dan apakah itu salah? Sebenarnya tidak salah. Sebenarnya hal demikian masih wajar. Bahkan Sang Buddha juga ya masih mentolerir manusia yang ingin mendapatkan kekayaan dan juga ingin mendapatkan keterkenalan, mendapatkan popularitas. Jadi kalau sudah kaya, maka ingin terkenal. Nah, kalau orang sudah kaya, orang sudah terkenal, secara duniawi itu hidupnya sudah bahagia. Tapi secara duniawi kalau sudah kaya, sudah terkenal, maka hidupnya sudah bahagia. Nah, sehingga apa yang diinginkan oleh orang demikian setelah terkenal, setelah kaya dan terkenal, tidak lain adalah bagaimana bisa menikmati kekayaan, menikmati popularitasnya dengan lebih panjang lagi. Maka keinginan yang ketiga biasanya adalah ingin berumur panjang. Ya kan, kalau sudah kaya, sudah terkenal, maka ingin bagaimana supaya mendapatkan kebahagiaan
menikmati kebahagiaan dengan jangka waktu yang lama, maka dengan bagaimana semaksimal mungkin, sebisa mungkin berumur panjang. Nah, itu adalah keinginan yang ketiga, dan itu wajar sekali. Manusia inginnya demikian. Kaya, terkenal, umur panjang, supaya menikmati kebahagiaan yang lebih panjang lagi. Tetapi, yang menjadi masalah adalah, walaupun orang kaya, terkenal, umurnya panjang, setiap orang juga sadar bahwa manusia ini hidupnya juga terbatas. Sepanjang-panjangnya umur manusia, kalau zaman sekarang ya paling berapa? Mungkin kalau 80 tahun sudah tua sekali. Apalagi sampai 90 tahun, sampai 100 tahun itu sudah lebih dari orang pada umumnya. Nah, sehingga orang demikian sadar, oh ternyata sekaya apapun, seterkenal apapun, tetapi umur itu terbatas. Cepat atau lambat, suatu saat kita semua akan meninggal. Kita semua akan mati. Nah, setelah kematian, apa yang terjadi? Ya, setiap agama ya pasti mempercayai bahwasanya setelah kematian, oh ternyata kematian itu bukan akhir dari segala kehidupan. Setelah kematian, seseorang harus melanjutkan kehidupannya di alam lain. Nah, sifat manusia itu memang serakah. Ya, serakahnya adalah ingin kaya, ingin terkenal, umurnya panjang supaya menikmati kenikmatan indrawi lebih panjang lagi, dan kemudian kalau bisa setelah kematian adalah bisa hidup bahagia lagi. Makanya apa? Setelah kematian juga ingin terlahir di alam surga. Bahagia di sini dan bahagia setelah kematian. Jadi ingin terlahir di alam surga. Nah, keinginan yang empat ini juga merupakan idaman bagi setiap manusia. Bahwa setelah kematian bisa terlahir di alam surga. Nah, apakah empat keinginan ini diperkenankan dalam ajaran Buddha? Oh, sangat diperkenankan. Silakan. Itu masih baik ketimbang kalau seseorang hidup miskin, ya toh. Atau seseorang hidup kehidupannya tidak signifikan, umurnya pendek, terlahir di alam yang menderita. Nah, empat hal ini masih diperkenankan atau sesuatu yang wajar sekali yang manusia itu ingin mendapatkan, dan agama Buddha, ajaran Buddha, Sang Buddha sendiri juga ya bisa dikatakan masih mentolerir atau memaklumi keinginan yang demikian. Asalkan bagaimana mendapatkan empat hal ini diperoleh dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan tidak merugikan diri sendiri ataupun makhluk lain, dengan tidak melupakan nilai-nilai moralitas. Nah, kalau empat hal ini dicari dengan cara yang benar, itu masih sangat baik. Lebih baik ketimbang kalau seseorang berbuat kejahatan, kemudian mendapatkan penderitaan di sini dan setelah kematian. Maka empat hal ini masih sangat baik untuk diperoleh. Hanya saja, dalam ajaran Buddha, empat hal ini yang kemudian ending di kehidupan di alam surga itu bukan merupakan tujuan utama. Mengapa? Karena alam surga ini juga sifatnya tidak kekal. Barangkali dalam kepercayaan-kepercayaan yang lainnya mengatakan bahwa alam surga itu adalah alam yang kekal, alam yang abadi. Tetapi dalam ajaran Buddha, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha, ternyata alam surga ini tidak kekal. Memang ketika seseorang terlahir di alam surga, dia mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih besar ketimbang kebahagiaan di alam manusia. Tetapi alam surga ini walaupun kebahagiaan itu besar, cepat atau lambat, seseorang yang terlahir di sana juga harus meninggal dari alam tersebut. Dan ketika meninggal,
seseorang bisa saja kemudian terlahir di alam yang menderita. Memang di alam surga itu mereka yang hidup di sana mendapatkan kehidupan yang sangat panjang, sangat panjang. Itu yang memungkinkan kemudian mereka yang telah di alam surga berpikir bahwa mereka itu hidupnya kekal. Karena memang sangat panjang. Seperti misalnya, alam surga yang paling rendah saja, yaitu Catu Marajika. Dikatakan yang terlahir di alam Catu Marajika, 1 hari 1 malam Catu Marajika, itu adalah 50 tahun di alam manusia. Nah, sedangkan mereka hidup di alam sana, alam Catu Marajika, 500 tahun alam surgawi. Jadi kalau kita hitung berapa juta tahun, sesuai dengan alam manusia. Nah, ini yang membuat makhluk-makhluk di sana berpikir bahwa mereka itu kekal. Apalagi yang terlahir di alam Brahma, yang jauh, yang lama sekali, mendapatkan kebahagiaan yang sangat-sangat lama, kebahagiaan yang luar biasa, umur yang sangat lama, seakan-akan mereka itu hidup kekal di sana. Tetapi Sang Buddha mengatakan bahwa kehidupan di alam surga, di alam Brahma yang lebih tinggi dari alam surga, ternyata tidak kekal. Ternyata berubah. Mereka yang terlahir di sana pun cepat atau lambat pasti mengalami kematian. Maka suatu kali ada sebuah cerita, ada seorang yaitu dewa bernama Subrahma. Ia terlahir di alam Tawatingsa dan dia memiliki yaitu pengiring, yaitu banyak sekali ribuan namanya acara. Acara itu kalau dalam bahasa Sanskerta apsara, yang kalau dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai bidadari. Jadi dikelilingi oleh 1000 bidadari. Nah, suatu kali ketika mereka sedang happy-happy di taman alam Tawatingsa, ternyata yang 500 bidadari ini tiba-tiba meninggal. Tiba-tiba mati. Ketika mati, kemudian diketahui karena kejahatan di kehidupan yang lampau, sebelum mereka terlahir sebagai dewa di alam surga, mereka terlahir di alam neraka. Bayangkan, telah mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa di alam Tawatingsa, hidup di sana dengan begitu panjang, tiba-tiba meninggal, 500 ini terlahir di alam neraka. Kemudian Subrahma dengan 500 bidadari lainnya kemudian khawatir sekali. Sangat khawatir karena mereka pun juga tahu kalau mereka tidak segera terbebaskan, maka mereka juga terlahir di alam neraka seperti yang 500 bidadari tersebut. Akhirnya mereka tidak ada jalan lain kecuali mendatangi Sang Buddha, pergi kepada Sang Buddha, meminta pertolongan. Bagaimana bisa terbebas dari kelahiran yang menderita, kelahiran di dalam neraka. Karena mereka takut, mereka khawatir sekali. Sebentar lagi mereka harus meninggal, terlahir di alam yang menderita. Akhirnya Sang Buddha mengatakan bahwa tidak ada cara lain kecuali dengan mempraktikkan pengembangan yaitu pencerahan, dengan mempraktikkan indria sangwara, pengendalian indria, dan juga dengan melepaskan semua ikatan. Yang tidak lain adalah Sang Buddha mengarahkan kepada Subrahma ini beserta dengan 500 lainnya untuk segera terbebas dari segala bentuk kelahiran mencapai nibbana. Nah, nibbana ini adalah yang tertinggi. Walaupun seseorang sudah terlahir di alam surga, tetapi masih saja ketidakkekalan menguasai mereka. Dan orang demikian bisa terlahir di alam menderita. Maka dalam ajaran Buddha, yang tertinggi, yang harus menjadi tujuan kita adalah bagaimana kita mengarahkan hidup kita untuk terbebas dari penderitaan, dari segala bentuk penderitaan, yaitu dengan
mencapai nibbana. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengupayakan kehidupan kita, mengarahkan kehidupan kita untuk semakin mendekati nibbana. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah memahami, walaupun secara teori, memahami 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacchani, memahami 4 kebenaran mulia yang tidak lain adalah memahami apa itu duka penderitaan, apa itu sebab duka, apa itu lenyapnya duka, lenyapnya penderitaan, dan apa itu jalan yang membawa pada lenyapnya penderitaan. Yang pertama adalah kita harus tahu tentang apa itu duka penderitaan. Yang tidak lain, yang dimaksud dengan penderitaan secara sederhana, secara simpel adalah bahwa karena segala sesuatu adalah tidak kekal, karena segala sesuatu tidak bisa dipertahankan, segala sesuatu tidak bisa kita miliki selamanya, itulah kenapa disebut sebagai duka penderitaan. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, mungkin kita merasa kita bahagia. Kita merasa kita telah mendapatkan segalanya. Tetapi sebenarnya selama kita hidup sebagai manusia, kita pun juga harus mengalami apa? Mengalami kehidupan yang seperti roda, yang terus berputar, terkadang di atas, terkadang di bawah. Tidak selamanya kita mendapatkan untung. Kerugian juga akan kita alami. Tidak selamanya kita mendapatkan keterkenalan. Ya, nama yang tidak baik, nama yang tidak signifikan juga bisa datang menghampiri kita. Tidak selamanya ketika kita berasosiasi dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan orang yang kita kenal, keluarga kita, atau siapapun, mereka akan datang kepada kita dengan ucapan-ucapan yang baik-baik saja, pujian terhadap kita. Tetapi celaan, kata-kata kasar, kata-kata yang dilandasi kebencian juga cepat atau lambat datang pada kita. Dan juga tidak selamanya dalam hidup kita yang happy-happy saja yang akan datang pada kita. Tetapi hal yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan keinginan kita juga akan datang pada kita. Musibah, kecelakaan bisa datang pada kita. Seperti misalnya sekarang, kita harus menghadapi pandemik COVID-19. Kita tidak pernah terpikir, pada tahun 2019 tidak pernah terpikir, kita akan berhadapan dengan COVID-19 yang begitu masif dampaknya. Teman kita, saudara kita, bahkan terkadang barangkali beberapa dari keluarga kita menjadi korban karena COVID-19. Dan itulah realitas, bahwa kita tidak selamanya yang datang pada kita harus yang baik-baik. Yang buruk-buruk juga akan datang pada kita. Mengapa? Karena ketidakkekalan. Belum lagi kalau kita bicara tentang yaitu jasmani kita. Bahwa kita manusia hidup didesain untuk apa? Mengalami usia tua. Seiring dengan usia tua juga sakit, pada akhirnya kita akan mati. Mungkin adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian yang masih muda-muda ini belum terpikir kalau suatu saat harus mengalami usia tua. Tapi nanti cepat atau lambat semua orang pasti mengalami usia tua. Bahkan sebenarnya sejak kita dilahirkan, usia kita itu selalu bertambah. Usia kita itu selalu menua. Dan seiring dengan usia yang bertambah, berbagai penyakit juga datang pada kita. Dan itu tidak bisa kita hindari. Dan pada akhirnya kematian akan terjadi pada kita semua. Itu baru jasmani. Belum lagi perasaan kita. Tidak semua yang datang pada kita adalah perasaan yang menyenangkan. Perasaan yang baik-baik, yang tidak menyenangkan. Perasaan yang kita tidak menginginkan juga datang pada kita. Belum lagi bentuk-bentuk pikiran kita. Tidak semua pikiran-pikiran yang baik, yang bermanfaat,
itu selalu ada pada batin kita. Tapi pikiran yang buruk, yang negatif, kemarahan, kebencian, iri hati, dengki, itu juga datang pada kita. Itulah bagaimana kita manusia ini dikuasai oleh ketidakkekalan, oleh perubahan. Dan karena ketidakkekalan, perubahan inilah, maka Sang Buddha mengatakan bahwa segala sesuatu yang berkondisi, yang tidak kekal, pada hakikatnya adalah dukkha penderitaan. Dan itu harus kita hadapi, harus kita alami. Dan tidak bisa kita hindari. Nah, tetapi Sang Buddha juga menunjukkan pada kita bahwa ternyata penderitaan ini juga ada sebabnya. Jadi ada yang mengatakan, oh Sang Buddha ini mengajarkan ajaran yang pesimisme, ajaran yang pesimis, hanya berbicara tentang penderitaan. Tidak. Sang Buddha tidak hanya menunjukkan bahwa ada dukkha, ada penderitaan. Tetapi sebenarnya dukkha penderitaan ini pun juga ada sebabnya. Ada yang menyebabkan mengapa kita menderita. Yang tidak lain adalah karena kotoran batin kita. Karena pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, ini yang menyebabkan berbagai bentuk penderitaan yang datang pada kita. Segala konflik, pertengkaran, penderitaan, ya secara internal maupun eksternal, itu semua disebabkan karena pikiran-pikiran yang buruk. Karena keserakahan kita, karena kebencian kita, karena ketidaktahuan kita terhadap mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang merugikan, kita tidak tahu. Untuk membedakan baik dan buruk, itu yang menyebabkan kita menderita. Nah, oleh sebab itu, Sang Buddha mengajarkan kita bahwa untuk bisa terbebas dari penderitaan, yang mana pembebasan dari penderitaan itu yang disebut sebagai nibbana, maka seseorang harus melenyapkan sebab mengapa seseorang menderita. Nah, karena sebabnya adalah keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, maka seseorang untuk terbebas dari penderitaan, untuk mencapai pembebasan, untuk mencapai nibbana, bahkan untuk terbebas dari segala bentuk tumimba lahir, termasuk terbebas dari alam surga, yang sifatnya adalah tidak kekal, maka seseorang harus melenyapkan keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan. Loba, dosa, moha harus dilenyapkan. Nah, sekarang apa yang mesti kita lakukan untuk melenyapkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan agar pembebasan, agar nibbana dapat terrealisasi? Tidak lain adalah sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Sang Buddha, seseorang harus mempraktikkan jalan mulia berunsur 8. Seseorang harus mempraktikkan sang jalan yang telah ditemukan oleh Sang Buddha ketika beliau berada di bawah pohon Bodhi, yang kemudian beliau tunjukkan kepada semua orang, manusia dan para dewa, dan kita semua, untuk dijadikan sebagai jalan yang nantinya ketika dikembangkan, dipraktikkan, membawa kepada pembebasan, membawa kepada nibbana. Jalan mulia berunsur 8 tidak lain adalah pandangan benar. Yang pertama, pikiran benar. Yang kedua, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi yang benar. Mengembangkan jalan mulia berunsur 8 ini yang akan membawa seseorang untuk terbebas dari penderitaan, untuk membawa seseorang pada pembebasan yang tidak lain adalah nibbana. Apa itu pandangan benar?
Pandangan benar tidak lain adalah pandangan tentang 4 kebenaran mulia itu sendiri. Setidaknya kita secara teori mengetahui bahwa ternyata apa yang tidak kekal membawa kepada duka penderitaan. Dan untuk terbebas dari penderitaan, kita harus melenyapkan sebabnya, yang tidak lain adalah keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Dan bisa terbebas dari penderitaan, untuk bisa terbebas dari sebab penderitaan, untuk bisa membawa pada pelenyapan penderitaan, maka jalan mulia berunsur 8 ini harus dikembangkan. Maka kita harus memiliki pandangan benar. Dan pandangan benar ini secara lebih luas lagi adalah mengetahui mana yang benar, mana yang tidak benar. Ini bermanfaat, ini tidak bermanfaat. Sang Buddha mengatakan, dalam praktiknya, ini juga menjadi pengingat kita semua, pengingat Anda sekalian pada saat menjalani hidup sebagai apapun, dalam upaya untuk memurnikan batin, yang tentunya memurnikan batin juga memurnikan ucapan dan perbuatan kita, 3 hal harus dimiliki di dalam praktik Dhamma. Yang pertama adalah pandangan benar. Pandangan benar harus dimiliki. Yang pertama, pandangan benar berkaitan dengan kalau kita semua ingin memurnikan ucapan kita, maka kita harus memiliki pandangan benar, mengetahui mana ucapan yang baik, mana ucapan yang buruk. Mana ucapan yang bermanfaat, mana ucapan yang merugikan. Kita tahu, oh ternyata berbohong, memfitnah, berbicara kasar, berbicara yang tidak bermanfaat, itu adalah tidak benar. Berbicara yang benar, sesuai dengan fakta, berbicara yang tujuannya adalah untuk menyatukan, berbicara yang bermanfaat, yang sesuai dengan Dhamma, berbicara yang dilandasi dengan cinta kasih adalah berbicara yang benar. Nah, mengetahui demikian, itu adalah pandangan benar. Kita semua harus tahu mana ucapan yang benar, mana ucapan yang tidak benar. Nah, setelah mengetahui demikian, yang itu adalah pandangan benar, maka yang kedua adalah kita harus memiliki daya upaya yang benar. Artinya, mengupayakan dalam kehidupan kita untuk senantiasa berucap yang benar, untuk senantiasa berucap yang tidak merugikan, berucap yang bermanfaat, yang sesuai dengan Dhamma, untuk mengupayakan senantiasa berucap yang didasari dengan cinta kasih, bukan kebencian. Sementara ketika kita masih melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik, yang tidak benar, yang merugikan, kita pun juga mengupayakan untuk menghindarinya, mengupayakan untuk tidak melakukannya lagi. Nah, jadi kita memiliki pandangan benar, kita pun juga memiliki daya upaya benar, mengupayakan agar yang baik-baik itu muncul, ucapan-ucapan yang baik itu dilakukan, sementara yang buruk-buruk itu ditahan, dikendalikan, jangan dilakukan. Nah, yang ketiga adalah lakukan semua itu dengan perhatian, dengan kewaspadaan. Mindful all the time. Mindful di semua waktu, di setiap saat. Sadar di dalam melakukan hal yang baik. Sadar dalam mengupayakan agar yang buruk-buruk lenyap, yang baik-baik itu dimunculkan. Tujuannya apa? Membawa
diri kita, membawa batin kita mencapai nibbana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita pun juga harus memiliki pandangan yang benar berkaitan dengan perbuatan jasmani kita. Kita harus tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Tentu, kita tahu bahwa membunuh, melukai, mengambil apa yang tidak diberikan, berzinah, mabuk-mabukan, adalah perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Maka kalau kita sebagai seorang Buddhis yang memang arah dan tujuan kita adalah untuk pencapaian nibbana, maka kita harus menghindari perbuatan-perbuatan jasmani demikian yang tidak benar ini. Jadi alih-alih kita membunuh, kita munculkan compassion, kita munculkan kasih sayang. Alih-alih kita mencuri, justru kita harus suka berdana, suka memberi. Kita melakukan tindakan-tindakan yang benar. Kita tahu ini tindakan yang salah, ini tindakan yang benar. Nah, setelah mengetahui, maka kemudian yang kedua mengupayakan seperti yang tadi pertama. Kita punya pandangan benar, kemudian dari pandangan benar itu kita upayakan, kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk melalui jasmani kita. Kalau yang tadi ucapan kita, sekarang yang jasmani pun juga kita murnikan. Yang buruk-buruk jangan dilakukan. Nah, yang baik-baik itu yang mesti dilakukan. Nah, lakukan itu dengan apa? Penuh perhatian, dengan penuh kesadaran waspada. Waspada dengan setiap tindakan kita, perbuatan kita. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah berkaitan dengan pikiran, perbuatan pikiran. Juga persis sama. Kita harus punya pandangan benar berkaitan dengan mana pikiran-pikiran yang buruk, mana pikiran-pikiran yang baik. Nah, tentunya kita tahu segala bentuk pikiran yang dilandasi oleh keserakahan, oleh kebencian, oleh ketidaktahuan, itu adalah pikiran yang buruk. Yang itu adalah induk dari semua hal yang buruk. Tentu anak cucunya adalah ya dendam, iri hati, arogansi, kemelekatan, nafsu keinginan, merasa rendah diri, merasa yaitu tinggi hati. Bukan rendah diri ya, maksudnya ya rendah diri, jadi pesimis ya. Itu juga bagian dari kotoran batin. Sementara yang baik-baik adalah cinta kasih, kasih sayang, simpati, konsentrasi, keyakinan, ketenangan batin, kebijaksanaan. Itu yang baik-baik. Nah, mampu membedakan ini baik, ini buruk, maka harus ada upaya. Yang kedua, mengupayakan. Jadi tidak hanya sekedar teori, tidak hanya sekedar saya punya pandangan benar, tapi kalau tidak diupayakan juga sama saja. Tidak ada dampak yang katakan signifikan, dampak yang besar kalau tidak diupayakan. Maka setelah memiliki pandangan benar, maka miliki pula adalah daya upaya benar. Mengupayakan untuk bagaimana yang baik-baik, pikiran-pikiran yang baik kita munculkan, sedangkan yang buruk-buruk kita lenyapkan. Jadi setiap kali muncul keserakahan, kebencian, iri hati, dengki, dendam, ketidaksukaan terhadap apapun, jangan kemudian membiarkan. Mengupayakan untuk dilenyapkan. Melihat itu sebagai bahaya. Melihat itu sebagai sebab penderitaan. Nah, sehingga apa? Melenyapkan itu yang baik-baik kemudian menjadi muncul. Cinta kasih, kasih sayang, mudita, simpati, keseimbangan batin, ketenangan, kesabaran, itu berkembang. Nah, melakukan itu dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran waspada, sadar setiap saat terhadap batin kita. Sadar setiap saat terhadap ucapan kita, terhadap perbuatan jasmani kita, terhadap batin kita. Sadar dengan pandangan yang benar, yang kemudian diupayakan dalam implementasi yang sesungguhnya, itulah jalan yang membawa kepada nibbana. Jalan yang membawa kepada lenyapnya penderitaan. Sehingga nibbana secara simpel sederhana adalah
lenyapnya penderitaan. Nibbana juga adalah lenyapnya tumimba lahir. Nibbana juga adalah lenyapnya segala bentuk kotoran batin. Sehingga kalau kita mengupayakan kehidupan kita, membawa batin kita untuk terbebas dari segala bentuk kotoran batin, yang itu adalah sebab dari penderitaan, sebab dari tumimba lahir, itulah yang membawa kepada nibbana. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, bahwasanya yang harus kita lakukan adalah sebagai seorang Buddhis untuk bagaimana mengupayakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk senantiasa menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan jasmani kita, menjaga pikiran kita untuk tidak terseret, terlena oleh hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak bermanfaat. Tetapi senantiasa membawa ucapan, perbuatan, dan pikiran kita ke dalam hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang nantinya membawa kepada pencerahan. Yang tidak lain adalah dengan mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Yang di sini bisa kita tengarai dan bisa kita kenali dalam yaitu perbuatan kita dengan senantiasa untuk memiliki pandangan benar, kemudian mengupayakan dalam kehidupan sehari-hari dan lakukan Harus dengan kayak minimal penuh perhatian. Dan itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan konsep nibbana yang menjadi tujuan kita sebagai umat Buddha, yaitu dengan cara kita mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 yang diawali dengan pandangan yang benar. Semoga ya bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Semoga kita semua maju dalam Dhamma. Semoga kita bisa mengimplementasikan Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Anumodana kepada Bante Santa Cito atas Dhamma Desana yang telah diberikan. Semoga Dhamma Desana yang telah diberikan bermanfaat bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Nah, sekarang kita sudah memasuki sesi Q&A. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa banget nih langsung open mic atau juga ketik pertanyaan kalian di kolom chat. Nanti akan saya bantu bacakan. Q&A akan saya buka kurang lebih 15 menit. Silakan. Bante Santa Cito, aku mau tanya. Ya, silakan. Iya, kalau seandainya ditanya sama teman dari agama lain atau mungkin orang yang punya pandangan berbeda terhadap tujuan akhir dari suatu agama gitu ya, kita jelasin nibbana tuh bukan singkatnya ya, cuman yang kira-kira mereka bisa pahami tuh gimana ya? Kalau seandainya ditanya gitu atau mungkin ditanyain tujuan dari agama Buddha tuh apa sih? Kalau kita kan ke surga, ke mana? Kalau di kita kan ke nibbana. Cara jelasinnya yang komprehensif tuh gimana ya? Mungkin bisa dibantu. Komprehensif kan panjang lebar. Iya. Ya sebenarnya tadi apa yang saya bicarakan kan termasuk sedikit komprehensif ya. Karena 45 menit. Tetapi ya memang agak sulit ya, karena kalau kita sudah punya pandangan yang berbeda, itu apalagi kalau kita sudah bicara pandangan, biasanya itu sulit untuk dijelaskan dengan singkat, kemudian dengan hanya 1-2 kali pertemuan. Itu harus berkali-kali baru kemudian seseorang yang sudah punya pandangan yang awalnya itu berpikir bahwa surga yang tertinggi itu tidak akan menerima, memang sulit. Ya, apalagi kalau sudah punya pandangan bahwa surga itu abadi, surga itu kekal di sana, dan itu yang diinginkan oleh mereka itu memang menjadi sebuah kemelekatan yang kuat, dan untuk melepaskan sebuah kemelekatan terhadap pandangan itu yang tersulit. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa yang paling sulit untuk melepaskan sebuah fenomena adalah kemelekatan terhadap pandangan. Itu sulit sekali. Nah, oleh sebab itu memang harus dengan beberapa pertemuan bicara dari yang paling simpel, paling sederhana, kemudian memberikan pemahaman tentang kehidupan di alam
bahkan alam surga pun juga tidak kekal. Ya kita bisa membayangkan juga misalnya begini. Mungkin orang yang tidak memiliki kekayaan barangkali berpikir bahwa wah kalau punya kekayaan itu pasti akan semuanya menyenangkan. Tetapi apakah kalau sudah punya kekayaan yang melimpah itu betul-betul orang itu menjadi sangat puas? Lama-kelamaan juga bosan. Ya seperti yang simpel saja lah, misalnya seseorang yang tidak punya mobil gitu kan, begitu ya ingin sekali punya mobil, tapi begitu misalnya sudah punya mobil, apakah kemudian dia akan selamanya merasa yaitu bahagia di situ? Tidak juga, bosan juga. Dan apapun kebahagiaan yang diperoleh itu akan membosankan pada awalnya. Nah, seperti misalnya orang terlahir di dalam surga, apapun yang diinginkan itu diperoleh hanya dengan berpikir langsung muncul. Misalnya begitu kan? Kalau yang dijelaskan di kitab-kitab kan demikian. Apapun yang diperoleh itu, pokoknya apapun yang dipikirkan itu muncul. Bayangkan, kalau apapun yang dipikirkan itu muncul, apakah kita itu akan menjadi bahagia? Karena ada kalanya kebahagiaan itu muncul justru karena apa? Dari proses untuk mendapatkan itu. Kalau semuanya mudah, itu rasanya kok seperti hambar ya, hampa. Dan itu akan terjadi lama sekali di sana. Dan itulah kenapa bahwa ya kebahagiaan apapun kalau yang sifatnya duniawi ternyata dalam ajaran Buddha tidak bisa memberikan yaitu kebahagiaan yang sejati. Diibaratkan seperti apa? Seperti kalau kita itu haus, kemudian kita tuh minum air garam. Seakan-akan kita bisa melepaskan dahaga kita. Tetapi sebenarnya kita tuh semakin apa? Semakin terseret oleh rasa haus. Haus, 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 dan haus lagi. Maka keinginan mendapatkan kesenangan indrawi ini itu juga pada akhirnya menjadi apa? Kita itu menjadi budak dari keinginan tersebut, tanhadasu. Dan kalau sudah menjadi budak, kita menderita. Nah itulah bahwasanya ya kita bisa membayangkan sekarang saja kita mendapatkan apapun pun juga sebenarnya kita tidak menjadi puas selamanya. Ketika baru mendapatkan barangkali 2-3 hari, 1 minggu masih bahagia. Tapi setelah itu kebahagiaan itu juga lenyap. Dan inilah sifat dari apa? Kesenangan indera. Termasuk kehidupan di alam surga yang sifatnya adalah kesenangan indera, itu juga tidak memberikan kepuasan. Nah, sehingga apa? Kebahagiaan yang sebenarnya adalah ketika batin ini justru terbebas dari segala kotoran batin, terbebas dari nafsu keinginan, terbebas dari tanha yang menjadi sebab penderitaan. Nah, kalau batin terbebas dari nafsu keinginan, bebas dari segala bentuk kotoran batin, itulah yang sebenarnya menjadi kebahagiaan yang sebenarnya. Dan itu adalah nibbana. Ya barangkali kita bisa menjelaskan juga kepada mereka yang bukan sepandangan untuk berbicara tentang nibbana, bahwasanya nibbana itu adalah ketika batin terbebas dari segala bentuk kotoran batin. Itu yang termudah. Karena bukan sebagai tempat, bukan sebagai kondisi, tapi adalah sebagai apa? Sebagai ya batin yang bebas dari segala bentuk kotoran batin. Dan itu yang merupakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sementara kebahagiaan yang muncul dari kesenangan indera, dari pikiran yang dikuasai oleh nafsu ragawi, oleh nafsu keinginan, itu ternyata sifatnya adalah tidak kekal, dan ternyata itu juga membawa kepada duka penderitaan. Nah, barangkali dengan itu bisa dimengerti oleh mereka yang beda pandangan. Kalaupun tidak bisa dimengerti, ya kita mengupayakan sedikit demi sedikit. Karena kalau sudah bicara pandangan, maaf sekali lagi, sulit untuk bisa menghapus pandangan dengan sangat mudah terhadap orang yang sudah punya pandangan begitu melekat. Kecuali mereka yang memang katakan orang yang suka mencari kebenaran, orang yang suka katakan mencari sesuatu yang baik, yang benar, akan mudah untuk bisa memahami, yang open minded terutama. Tapi kalau sudah tertutup, yang tidak punya ya pikiran terbuka, kemudian juga pandangannya juga sudah melekat sekali, itu memang sulit untuk dengan 1, 2, 3 kali diberi pemahaman akan menerima. Itu harus pelan-pelan untuk bisa mereka menerima. Ya saya kira demikian ya. Untuk jawabannya. Baik, terima kasih Bante.
Bante, ada yang bertanya di kolom chat dari Yukai. Sotihotu, nama budaya Bante. Perkenalkan, saya Yukai. Bante, saya ingin bertanya, apakah ada cara untuk mengikis kekotoran batin di zaman sekarang? Dalam artian selain melakukan kebajikan. Anumodana Bante. Ya, caranya tetap sama. Dari dulu sampai sekarang caranya tetap sama, yaitu dengan memperhatikan jalan mulia penuju 8. Dan sebenarnya orang mungkin berpikir bahwa praktek jalan mulia penuju 8 itu sulit pada zaman sekarang. Sebenarnya zaman sekarang dengan zaman dulu itu sebenarnya sama. Sama. Yang dihadapi oleh manusia zaman dulu dengan sekarang juga sama. Yaitu apa? Kotoran batin. Jadi jangan berpikir bahwa kalau zaman dulu itu mudah, segalanya masih simpel, masih sederhana, tetapi sebenarnya sama. Mereka juga yang dihadapi adalah kotoran batin mereka sendiri. Sekarang pun juga yang dihadapi adalah kotoran batin kita sendiri. Maka jalan yang untuk membawa kepada nibbana atau lenyapnya kotoran batin itu juga masih sama, yaitu jalan mulia penuju 8. Dan apakah itu masih memungkinkan pada zaman sekarang? Masih sangat memungkinkan. Ya karena apa? Karena kan urusan kita dalam kita berupaya untuk membersihkan kotoran batin kan batin itu sendiri. Sementara kita kemanapun kita pergi, kita membawa batin kita. Yang terpenting adalah bagaimana dalam apapun tindakan yang kita lakukan, apakah ucapan atau perbuatan jasmani, atau ketika kita berpikir, kita senantiasa melihat pikiran kita. Artinya kita make sure, kita katakan, ya kita melihat ke dalam batin kita, bahwasanya apa yang kita ucapkan, yang kita perbuat, yang kita pikirkan, itu bukan berangkat dari kotoran batin, bukan dari keserakahan, kebencian, ataupun karena kebingungan, karena ketidaktahuan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, itu perlu latihan, perlu latihan. Setiap kali kita berucap, kalau kita terlatih untuk mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak dilandasi kebencian, lama-kelamaan juga menjadi kebiasaan. Kalau kita berbuat, kemudian kita melatih untuk senantiasa berbuat yang tidak merugikan makhluk lain, tidak merugikan diri sendiri, itu pun juga menjadi kebiasaan. Termasuk adalah cara kita berpikir. Kalau kita senantiasa berpikir positif, berpikir yang baik-baik, yang bermanfaat, tidak membiarkan yang negatif menguasai pikiran kita, itu juga menjadi kebiasaan. Maka sebenarnya jalannya tidak akan berbeda. Zaman dulu, zaman sekarang akan tetap sama, bahkan yang akan datang juga akan tetap sama. Jalannya tetap sama, dan tinggal kita, bagaimana kita mau tidak mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sebenarnya jalannya itu bukan berada di luar diri kita, jalannya berada di dalam diri kita masing-masing. Jadi jalan mulia penuju 8 itu bukan berada di jauh sana. Semua berada di sini. Di sini, di pikiran dan jasmani kita. Kemanapun kita pergi, ada di sini. Tinggal kita mau mengorek atau tidak. Kita mau menggali atau tidak. Tinggal kita bagaimana betul-betul yang menjaga ucapan, perbuatan, dan pikiran kita dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Dan kita sebenarnya bisa melakukan, asal ada upaya. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Bante. Nah, ada yang bertanya lagi Bante dari Ernestine. Sotihotu Bante, nama budaya. Saya mau bertanya, apakah dapat diartikan bahwa nibbana hanya dapat dicapai oleh mereka yang telah mencapai kesucian arahat? Anumodana Bante. Ya. Secara tekstual, yaitu apa yang disampaikan di dalam kitab suci, bahkan seorang sotapanna pun juga sudah mencicipi nibbana. Seorang sotapanna. Jadi walaupun hanya ibaratnya itu hanya sekejap, mereka juga sudah mencicipi nibbana. Sudah mencicipi pembebasan. Hanya saja seorang sotapanna tidak akan dengan mudah masuk lagi kepada pencapaian nibbana. Karena apa? Masih ada kotoran batin yang melekat. Dan hanya mereka yang memang yang telah mencapai kesucian arahanta, kapan saja mereka mau, mereka bisa yaitu merasakan nibbana. Tetapi seorang sotapanna pun juga sudah mulai mencicipi, walaupun hanya sekejap. Itu dikatakan dalam kitab suci demikian. Ya, jadi tidak hanya seorang arahanta. Hanya nanti kalau sudah arahanta memang ya itu kapan saja bisa mengalami nibbana.
karena kotoran batin sudah lenyap secara total. Ya, begitu ya untuk pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bante. Dan pertanyaan terakhir dari Alexander Bante. Dia bertanya, Sotihotu, Namo Buddhaya Bante, perkenalkan nama saya Alex. Dia ingin bertanya, apakah ada cara lain untuk kita mencapai Nibbana? Namo Buddhaya Bante. Tidak ada cara lain. Caranya hanya satu, yaitu mempraktikkan Dhamma yang di dalamnya adalah tidak lain menjalankan, mengembangkan jalan mulia prinsip 8. Nah, tentu dalam jalan mulia prinsip 8 di sini juga ya meliputi banyak hal. Jadi terkadang memang Sang Buddha mengatakan, misalnya dalam salah satu khutbahnya, Ekayano bikawe ayang mago. Ya, inilah satu jalan yang membawa kepada yaitu pemurnian makhluk-makhluk, membawa kepada nibbana. Apa jalan tersebut? Yaitu Cattaro Satipatthana, 4 landasan perhatian. Kemudian orang mengatakan, oh berarti ada jalan lain ya, karena Sang Buddha dalam khutbah ini mengatakan ini adalah satu jalan yang membawa kepada pembebasan, yaitu 4 landasan perhatian. Tidak, karena 4 landasan perhatian pun juga merupakan bagian dari jalan mulia prinsip 8. Orang yang mempraktikkan jalan mulia prinsip 8 juga praktek 4 landasan perhatian. Orang yang mempraktikkan 4 landasan perhatian dengan baik juga mempraktikkan jalan mulia prinsip 8. Itu yang pertama. Kemudian kedua, terkadang Sang Buddha juga mengatakan tentang 37 faktor pencerahan, yang mana kesemuanya membawa kepada pencerahan, membawa kepada nibbana. Tetapi sesungguhnya setiap faktor pencerahan yang terdapat dalam 37 faktor pencerahan, semua itu dapat dikorelasikan atau semua itu berhubungan dengan jalan mulia berunsur 8. Artinya orang yang mempraktikkan jalan mulia berunsur 8 juga sesungguhnya mempraktikkan setiap faktor dari 37 faktor pencerahan. Atau mempraktikkan 37 faktor pencerahan yang di dalamnya juga adalah jalan mulia berunsur 8, itu juga sebenarnya adalah praktek jalan mulia berunsur 8 itu sendiri. Maka sebenarnya sejauh jalan yang membawa kepada nibbana, jalannya adalah tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Dan itu satu-satunya jalan yang bisa kita praktikkan, kita kembangkan, membawa kepada pencerahan. Ya, demikian ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Nah, ternyata pertanyaan terakhir itu ada dari Kodemi nih, Bante. Dia mau bertanya langsung ke Bante. Silakan Kodemi. Ya, baik. Satu lagi Terima ya. kasih. Namo Buddhaya Bante. Ya, Bante, selamat saya mau ketemu lagi. Ya, silakan. menanyakan, kalau kita melihat dari teks-teks di Pitaka maupun Sutta itu banyak diceritakan bahwa murid-murid Sang Buddha banyak yang mencapai kesucian hanya dengan mendengarkan khotbah seperti Yang Mulia Kondana. Beliau tiba-tiba bisa hanya dengan khotbah bisa mencapai Sotapanna dan sebagainya. Dengan yang kita alami saat ini, kita sudah melaksanakan sila sama di tapi kok masih jauh dari tingkat kesucian ya Bante. Apakah praktek yang kita lakukan sekarang ini sudah benar ataukah ini Bante? Seperti bahkan seperti Raja Bimbisara yang seorang raja pun bisa mencapai Sotapanna. Padahal beliau memiliki istri, istrinya juga tidak satu kan Bante ya, ada banyak istri juga kan. Nah itu bagaimana Bante, kok orang-orang di zaman sekarang tuh beda dengan yang dulu Bante? Penjelasannya Bante. Iya, karena kita itu kan hanya melihat dari apa yang mereka capai, tapi kita tidak melihat proses ya, proses mereka, bagaimana mereka mencapainya. Prosesnya itu bukan hanya dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan sekarang saja. Mereka itu sudah mempraktikkan jauh-jauh dalam kehidupan yang lampau. Mereka sudah mempraktikkan dalam kehidupan yang lampau. Mereka sudah berlatih Dhamma, mempraktikkan Dhamma dengan begitu lamanya. Nah, sehingga ketika bertemu dengan Sang Buddha, batin mereka itu sudah siap. Batin mereka itu sudah matang.
Nah, sehingga ketika dengan kondisi batin mereka yang sudah matang, sudah siap, begitu mendengarkan dhamma yang tepat, yang cocok bagi mereka, mereka bisa mendapatkan, bisa mencapai kesucian, bisa mencapai nibbana. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini sekarang, walaupun kita belum mencapai nibbana, mencapai kesucian, tetapi apa yang kita lakukan itu juga bagian dari proses. Bagian dari proses yang katakan nantinya suatu saat batin kita tuh matang. Dan ketika batin kita matang, maka begitu ada dhamma, ada ajaran yang tepat untuk kita yang batinnya sudah matang, itu juga bisa membawa kepada pencerahan. Jadi bukan praktek kita salah. Selama praktek kita itu masih sesuai dengan ajaran Buddha, kita masih mengupayakan untuk melenyapkan kotoran batin, membawa batin kepada hal-hal yang baik, itu adalah benar. Hanya batin kita belum matang saja. Nah, suatu saat, ya entah kehidupan sekarang atau kehidupan mendatang, mungkin di Buddha mendatang, apapun itu, suatu saat, apa yang kita latih sekarang, yang kita praktikkan sekarang, itu membawa kepada kematangan pikiran, membawa kepada pencerahan. Nah, Bimbisara, yang walaupun istrinya banyak, bahkan ya kalau kita melihat juga kadang-kadang, ya dengan Ambapali juga ya. Dengan Ambapali juga punya anak, dengan Sirima juga punya anak. Nah, tetapi kenapa orang-orang ini kok mudah sekali mencapai pencerahan? Ya karena batin mereka sudah matang sekali. Batin mereka sudah matang sehingga ketika mendapatkan khutbah yang cocok dari Sang Buddha, langsung mencapai pencerahan. Mereka sudah berlatih dalam kehidupan yang lampau. Nah, kita juga ya pernah saya tinggal di hutan, ada seorang bante di sana. Ya kebetulan kita tinggal beberapa bulan, ada waktu itu 6 bulan. Nah, setiap malam bantenya mengatakan, sebenarnya kita itu mempraktikkan dhamma seperti ini sekarang ini bukan hanya kehidupan sekarang. Kehidupan yang lampau itu juga sudah kita mempraktikkan. Dan analogi saya memang benar, karena apa? Untuk lahir sebagai manusia, mengenali ajaran Buddha, mempraktikkan ajaran Buddha itu sesuatu yang sangat sulit. Kalau tidak ada bibit-bibit yang baik di kehidupan yang lampau, boleh dikatakan mustahil, impossible. Sekarang kita bisa mempraktikkan, bisa mengenal ajaran Buddha, mempraktikkan ajaran Buddha itu impossible. Kita sudah mempraktikkan dalam kehidupan yang lampau, hanya saja pikiran belum matang. Pikiran belum matang sehingga kita belum membawa kepada pencerahan untuk batin kita. Tapi tidak apa. Yang terpenting adalah sekarang kita berusaha. Apakah sekarang dalam kehidupan sekarang bisa mencapai atau tidak, tetapi apa yang kita praktikkan ini, kita latih ini akan membawa batin kita kepada kematangan. Nah, itu yang kita lakukan sekarang. Dan praktek kita bukan praktek yang salah. Ya, terima kasih ya untuk Demi. Baik, terima kasih Bante.